kita semuanya. Selamat pagi buat anak-anak ibu semuanya. Oke, baik, terima kasih. Sebelum materi pembelajaran kita mulai pada saat pagi hari ini, ada baiknya kita mengangkat suatu pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan ada kau, syukur bagimu. Kita bersatu di dalamnya. Terima kasih Bapa yang baik, kembali kami Tuhan mengucap syukur kepadamu pada saat pagi hari yang baik ini, atas segala berkat dan kasih Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kami hingga pada saat ini Tuhan, kami dalam keadaan sehat. Bapa yang baik, kami akan memulai materi pelajaran kami pada saat pagi hari yang indah ini, karena Tuhan memberkati setiap aktivitas yang kami kerjakan agar selalu berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semuanya. Baik anak ibu, untuk materi kita pada saat pagi hari ini yaitu membahas tentang karya Allah dalam kepelbagaian. Nah, karya Allah dalam kepelbagaian tentu kita semua sudah pernah mendengarkannya, nak. Nah, karya Allah yang dinamakan dengan karya Allah adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh Allah sendiri. Termasuk yaitu bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk atau beragam. Jadi tidak hanya satu macam tetapi beragam-ragam. Nah, tentu juga Tuhan melakukan karyanya dalam setiap kehidupan manusia yang jelas dan nyata yang kita lihat. Apa saja itu yang menjadi karya Allah dalam kepelbagaian tersebut. Nah, contoh karya Allah dalam kepelbagaian adalah, nah, Allah sendiri bisa melakukan yaitu mujizat-mujizat. Nah, itu Allah sendiri yang bisa melakukannya. Dan yang selanjutnya adalah bahwa Allah itu bisa melakukan penyelamat. Hanya Allah sendiri yang bisa melakukan keselamatan. Nah, pekerjaan Allah yang dilakukan adalah berbagai macam. Contoh yang kita lihat itu adalah Allah bisa melakukan mujizat-mujizat. Nah, apa itu contoh mujizat yang Tuhan lakukan? Ya tentu Allah sendiri bisa melakukan yaitu berbagai macam. Nah, kesembuhan, Allah bisa melakukan kesembuhan, baik yang tidak bisa melihat menjadi bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, atau yang buta bisa melihat. Nah, kira-kira seperti itulah pekerjaan yang dilakukan oleh Allah yang nyata jelas kita lihat. Dan mengenai penciptaan juga, Allah sendiri yang bisa melakukan penciptaan. Kita mengetahui berbagai macam penciptaan yang Tuhan lakukan. Kita melihat bahwa selama 6 hari Allah menciptakan segala isi bumi. Dan yang pertama itu adalah, nah, mujizat ataupun penciptaan yang Tuhan lakukan itu seperti terang. Allah menciptakan terang pada hari yang pertama. Dan yang kedua adalah Allah menciptakan cakrawala. Nah, tentu anak-anak semua pasti mengerti apa itu yang namanya cakrawala, yaitu langit. Itu adalah ciptaan Tuhan. Dan yang ketiga itu adalah Allah juga menciptakan berbagai macam tumbuhan, ya. Kita mengetahui
bahwa yang ada di sekitar kita, yang kita lihat di luar ataupun di mana-mana, tentu banyak sekali alam ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan, tumbuh-tumbuhan. Dan selanjutnya adalah hanya Allah yang bisa menciptakan, yaitu benda-benda penerang di langit. Tentu benda-benda penerang yang ada di langit, contohnya seperti matahari, bulan, dan bintang, itu adalah karya Tuhan. Dan yang selanjutnya ada juga yaitu segala jenis binatang, baik itu yang hidup di darat maupun yang hidup di air, yang bisa kita nikmati setiap harinya. Dan yang terakhir adalah Tuhanlah yang menciptakan manusia. Tentu kita tahu apa itu yang dilakukan oleh Tuhan pada hari yang keenam. Allah menciptakan manusia dengan pekerjaan Allah sendiri dibandingkan dengan ciptaan yang lain, karena Allah sendiri yang bekerja untuk membentuk manusia menjadi manusia yang pertama, seperti manusia dijadikan dari tanah. Tentu kita semuanya bisa mengetahui hal seperti itu. Nah, keberagaman itu meliputi setiap bangsa, tentu beragama dari suku adat, budaya, daerah, dan sebagainya. Tidak ada yang sama. Nah, keberagaman tersebut telah dipersatukan oleh adanya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetap kita satu juga dalam ajaran Kristen. Walaupun kita berbeda agama, tetapi diajarkan yaitu tentang kasih. Tentu kita tahu kasih itu adalah ada saling mengasihi. Kita mengetahui dalam nas Alkitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dijelaskan di sana ada nilai-nilai kekristenan tersebut. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Nah, itu adalah harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda adat istiadat. Nah, di dalam keberagaman tersebut kita diajarkan untuk saling mengasihi, saling tolong menolong, dan saling menunjukkan kasih yang baik terhadap sesama manusia. Nah, di sini juga ditekankan ada kepelbagaian. Kepelbagaian itu adalah keberagaman, beragam. Di antara keberagaman tersebut ada keunikan masing-masing. Nah, setiap manusia memiliki keunikan masing-masing. Di dalam keunikan tersebut, nah di sanalah kita saling melengkapi satu sama yang lain. Diajarkan kita, tentu setiap manusia tidak bisa menjelek-jelekan, tidak bisa kita menghina, atau tidak bisa kita merendahkan, atau tidak bisa kita sesama manusia untuk saling mengejek satu sama yang lain. Tetapi mari kita tunjukkan kasih yang baik terhadap sesama kita. Nah, terus kemajemukan di sana kita sudah belajar tentang beraneka ragam. Nah, beraneka ragam berarti tidak hanya satu, tetapi di sana ada beragam-ragam cara yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan manusia. Selanjutnya kita membahas tentang memahami kepelbagaian manusia menurut Alkitab. Kepelbagaian itu merupakan satu kesatuan, banyak anggota tetapi satu tubuh. Nah, di sini dikatakan kepelbagaian atau keberagaman ciptaan bukan berarti keterpisahan, namun kepelbagaian dalam kesatuan di mana dapat menjadi sarana bagi manusia untuk saling sama-sama mengajar, memperkaya pengalaman hidup sekaligus dalam menunjukkan kasih yang baik kepada sesama manusia. Tentu kita sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, kita mengetahui setiap orang yang melakukan kebaikan, bagaimana memahami keperbagaian tersebut di antara sesama manusia. Kita sebagai manusia menunjukkan iman yang teguh kepada Tuhan. Nah, dalam perjanjian lama dikatakan iman itu adalah kepercayaan, keyakinan. Kalau kita melihat dalam perjanjian baru bahwa iman tersebut
dikatakan di sana adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, mengapa terjadi seperti itu? Kita yakin dan percaya kepada Tuhan walaupun tidak melihat. Nah, karena kita itu adalah memiliki iman. Nah, karena segala sesuatu yang dilakukan Tuhan Yesus itu adalah terbukti dan nyata dengan hasil karya yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan manusia. Nah, di antara kepelbagaian tersebut, manusia tentu berbeda-beda. Berbeda suku, agama, dan ras masing-masing. Nah, tetapi kita ditunjukkan di sana adalah memiliki iman yang baik, yang teguh. Nah, kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, tentu bagaimana yang harus kita lakukan? Haruslah berbuah, berakar, dan menghasilkan buah yang baik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari kepada teman-teman kita walaupun berbeda agama, tetapi kita diajarkan di sana adalah untuk melakukan segala kebaikan, saling mengasihi, ada saling tolong menolong, gotong royong, semuanya itu adalah ajaran untuk kebaikan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam setiap kehidupan manusia. Nah, sebagai kita manusia ciptaan Tuhan, nah tentu kita di sana di dalam keperbagaian tersebut, keberagaman tersebut, nah seperti yang kita lihat di lingkungan kita masing-masing, tentu ada perbedaan tersebut. Nah, diarahkan kita untuk menunjukkan etika yang baik, menunjukkan sikap perilaku yang baik, harus ada kasih yang saling melakukan kebaikan, mau berbagi, itu yang harus kita lakukan. Nah, menurut Alkitab bahwa Tuhan itu mengajarkan kasih-Nya kepada setiap umatnya. Bukan berarti Allah adalah berpihak satu sama yang lain. Karena kita satu ciptaan Tuhan, satu di dalam Tuhan, tentu di hadapan Tuhan itu tidak ada berbeda-bedakan. Karena Tuhan adalah Maha Kuasa, adil, dan penuh kasih. Jadi kita semuanya adalah tidak ada bedanya dan kita semua satu di dalam Tuhan, saling mengasihi dan menunjukkan kasih yang baik dan menunjukkan teladan yang baik kepada sesama manusia. Nah, terus selanjutnya di sana adalah ada perbedaan. Keberagaman itu adalah perbedaan. Dan yang ketiga adalah karunia Allah dalam kepelbagaian. Kepelbagaian manusia sebenarnya merupakan karunia Allah yang patut disyukuri, karena dari berbagai kepelbagaian itu hidup manusia menjadi amat kaya laksana seperti pelangi yang ada warna-warni. Nah, karunia yang Allah berikan kepada setiap manusia adalah sama. Ada itu berbagai talenta yang diberikan oleh Tuhan, semua adalah pekerjaan Tuhan, dipandang yang nyata dalam setiap warna-warni kehidupan tersebut. Adanya keindahan, umat manusia dapat saling memperkaya diri dengan mempelajari berbagai macam ada tradisi yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, ada suku yang berbeda-beda, ras, etnis. Nah, tetapi kita di sana adalah satu dalam kesatuan seperti Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda, tetap kita satu juga di dalam Tuhan. Nah, keberagaman itu adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Nah, kesatuan sudah ada pada awal kita diciptakan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang pertama melakukan kebaikan, keteladanan, keadilan, kasih-Nya, sehingga itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada umat-Nya untuk saling mengasihi antara yang satu dengan yang lainnya, walaupun berbeda-beda, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Jadi oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan di dalam
karya Allah dalam kepelbagaian tersebut. Mari kita syukuri apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, apa yang bisa kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari, apa yang diberikan atau apapun yang diciptakan oleh Tuhan dalam setiap lingkungan kehidupan kita, harus kita syukuri dan harus kita menunjukkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan manusia. Jadi kepada kita semuanya, mari kita saling menghormati satu sama yang lain. Jika ada pun di lingkungan kita yang sedang beribadah, harus kita hormati dan harus kita hargai. Tidak ada saling menjelek-jelekan, tidak ada saling untuk tidak ada saling untuk berbuat yang tidak baik. Mari tunjukkan perilaku-perilaku yang baik. Karena kita sudah diajarkan untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita melihat dalam Alkitab, semuanya itu adalah ajaran yang dilakukan oleh Tuhan. Setiap apa yang tertera di dalam Alkitab tersebut, firman Tuhan mengajarkan hal-hal yang baik. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan melakukan yang terbaik dalam setiap lingkungan kita masing-masing. Jadi kepada anak-anak kami semuanya, mari kita saling menghargai di antara sesama manusia. Mari kita menghargai apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan ciptakan. Mari kita jaga, mari kita rawat dengan baik, mari kita pelihara dengan baik. Semua apa yang dijadikan oleh Tuhan itu adalah untuk kebutuhan kita manusia, supaya kebutuhan manusia tercukupi dan lengkap untuk apa yang kita nikmati setiap harinya. Terima kasih kepada anak kami semuanya untuk materi kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa dimengerti ya, tentang karya Allah dalam kepelbagaian tersebut. Mari tunjukkan kebaikan kepada sesama kita masing-masing. Mari kita tunjukkan apa yang menjadi kebaikan bagi saudara-saudara kita, terlebih yang satu seiman. Harus kita menunjukkan kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pembelajaran kami pada pagi hari ini Tuhan. Saling melengkapi, saling tolong menolong, saling mengasihi antara yang satu dengan yang lainnya. Semoga Tuhan Yesus apa yang kami pelajari bisa Tuhan Yesus menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami, sehingga dalam setiap kehidupan kami sehari-hari kami menunjukkan yang terbaik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat pertolongan kami pada hari ini. Terpuji dan termulialah nama Tuhan Yesus hari ini kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.